teman-teman, jadi di video kali ini khusus spesial buat teman-teman, kita akan bahas gimana cara Mas Ardi untuk dapat skor di atas 400 di TIO SKD kemarin. Mas Ardi dapat segini nih, ya. Dan gimana caranya teman-teman bisa menyelesaikan soal-soal TIO dengan cepat. Jadi hari ini kita akan bahas gimana sih deret-deret angka yang keluar ya. Disclaimer dulu, ini Mas Ardi nggak inget juga soalnya persisnya gimana, tapi Mas Ardi ingat gimana pola-pola yang keluar di SKD nanti. Jadi Mas Ardi nggak nyebarin soal secara utuh ya, karena Mas Ardi juga nggak ingat. Tapi Mas Ardi nyebarin sesuai dengan yang Mas Ardi ingat dan pola-polanya. Jadi nggak plek-ketiplek. Dan Mas Ardi juga nggak ingat juga secara real, karena udah capek juga waktu itu ya. Tapi kita akan bahas gimana tipe soal dan gimana level kesulitannya di SKD 2024 nanti. Oke, simak terus video sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya channel ini makin berkembang dan Mas Ardi bisa bikin video-video yang lainnya supaya teman-teman bisa menjadi CPNS di 2024 ini, bisa menjadi lolos ya, dan juga mendapatkan NIP di tahun 2024 ini. Oke, langsung aja kita lihat gimana perbedaan soal SKD 2018 terakhir kali Mas SKD dan 2024 ketika Mas Ardi baru SKD hari kemarin. Kita lihat, gaskan. Oke teman-teman, kita langsung lihat nomor 1. Tapi disclaimer dulu, soal ini bukan soal yang sama persis yang Mas Ardi kerjain di hari kemarin. Alasannya kenapa Mas Ardi nggak ngasih soal yang persis? Karena nggak mungkin ada orang yang ingat juga angka-angkanya sama persis, nggak mungkin. Tapi pasti orang itu ingat. FR itu apa sih teman-teman? FR itu adalah field report. Jadi bukan soal asli yang disebarin, tapi soal yang dengan tipe yang sama dan juga tingkat kesulitan yang sama. Jadi Mas Ardi akan buat soal ini dengan tipe yang sama, polanya Mas Ardi masih ingat, dan juga gimana tingkat kesulitannya Mas Ardi masih ingat. Tapi kalau soal persisnya dengan PG-nya Mas Ardi nggak ingat. Jadi ini bukan soal asli, tapi ini adalah soal FR yang berdasarkan dengan tipe soal yang kemarin Mas Ardi kerjakan. Oke? Nah, seperti biasa, kalau ngerjain TIO SKD, Mas Ardi udah bilang itu seperti maraton. Bukan TIO aja ya, ngerjain SKD secara keseluruhan. Jadi teman-teman jangan buru-buru, tapi juga jangan terlalu lambat. Oleh karena itu, sebelum kita bahas soal ini, silahkan teman-teman kerjakan soal ini kurang dari 30 detik. Ini udah ada timer ya, di sampingnya udah ada timer. Silahkan teman-teman kerjakan kurang dari 30 detik. Kalau yang bisa silahkan tulis komentar. Let's go! Netot. Oke, waktunya sudah habis. Sudah 30 detik. Siapa yang bisa? Silahkan tulis di komentar. Tapi kalau misalkan teman-teman yang belum bisa, kita lanjut pembahasannya, oke? Di sini teman-teman, kalau Mas Ardi, kalau misalkan angkanya ini terlalu sedikit, biasanya kan ini cuma 1, 2, 3, 4 ya. Kalau misalkan angkanya kurang dari 7 angka, itu biasanya nggak mungkin kita punya pola di lewat 1, ataupun bahkan di lewat 2, itu udah nggak mungkin banget. Polanya itu pasti antara angka ke angka kayak gini. Ya, polanya itu pasti antara angka ke angka, kita harus cari tahu polanya. Oke? Kita harus tulis kemungkinan yang ada. Semua kemungkinan yang ada, teman-teman. 8 ke 4, 8 ke min 4, ini bisa dikurang ataupun dibagi. Ya, antara dia dikurang berapa nih? Antara dia dikurang 16, ya, bukan, dikurang 12, sama dibagi min 2 ya. 8 ke min 4 itu dikurang 12 atau dibagi min 2. Tulis dua kemungkinan itu karena kita nggak tahu yang mana yang kepake. Itu tips pertama untuk mengerjakan deret angka ya. Mas Ardi tampak akan lambat mengerjakan soal ini karena pengen teman-teman paham ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti di TIO ya harus sedikit lebih cepat karena mengejar waktu juga, tapi jangan buru-buru. 4 ke 12. 4 ke 12 ini juga ada kemungkinannya kan. Kemungkinannya itu antara apa? Antara dikali 3, betul ya teman-teman? Atau dikurang 8. Ya, antara dikali 3 atau dikurang 8. Ini dua-duanya mungkin-mungkin aja dan gak ada yang salah. 12 ke 26 itu nggak mungkin dikali. Jarang banget dikali. Nggak mungkin juga. 12 ke 26 ada cuma 12 ke 2. 12 kali 2 itu 24, 12 kali 3, 36, jadi nggak ada ngasihnya 26 kalau dikali. Jadi ini kemungkinan besar adalah dikurang, karena bertambah minusnya ya. Min 12 dikurang 14 ya min 26. Oke,
Jadi kita harus menentukan mana pola yang kita ambil. Kalau misalkan dilihat ya teman-teman, ini dikurang 12, ini dikurang 14. Berarti ini polanya konsisten, dia ngurangnya itu nambah min 2 gitu ya. Kemungkinan ini yang dipakai adalah dikali 3. Ya, kemungkinan yang dipakai ini adalah dikali 3. Jadi gimana? Minusnya bertambah, kalinya pun bertambah. Kemungkinan di sini teman-teman ini adalah dikali 2. Jadi kali kurang. Kenapa Mas Ardi ambil kali 2? Karena lihat, ada sejarahnya si minusnya ini bertambah. Dan kemungkinan juga kalinya ini bertambah setiap polanya. Entah itu bertambah 1 atau bertambah 2. Tapi kalau bertambah 1 nggak mungkin. Kenapa? Kalau misalkan bertambah 1 kan di sini harus kali 1 ya. Di sini harus jadi kali 1. Ya 8 kan di sini. Nggak ada jawabannya 8 kan. Berarti di sini kemungkinan kalinya cuma bertambah 1. Jadi di sini kali 2. Ya. Berapa yang kali 2 hasilnya 8? Jelas di sini adalah 4. Ya, sebenarnya jelas jawabannya adalah yang B. Cuma kita akan buktikan lagi teman-teman. Berarti di sini berapa? Min 12, min 14. Di sini berarti min 10. Berapa yang dikurang 10 hasilnya 4? Adalah 14. Jadi jawabannya valid adalah yang B. Seperti itu. Ini adalah tipe soal yang keluar kemarin di TIU SKD yang Mas Ardi kerjakan sendiri. Jadi teman-teman harus waspadai deret. Tapi teman-teman harus menguasai deret dengan cara subscribe channel ini dulu. Dan benar-benar belajar mau dari channel apapun. Nah, terutama dari channel ini ya harus lebih utamakan. Seperti itu. Jadi tipe soalnya ini harus memakai critical thinking yang cukup tinggi. Sehingga teman-teman yang belum biasa ngitung, teman-teman harus banyak-banyak latihan. Oke? Jangan putus asa. Kita lihat ke nomor 2. Akan ada tips and trick untuk ngerjain deret lagi. Hari ini kita akan bahas soal deret dan pecahan. Oke? Simak sampai akhir. Let's go. Oke, kita udah lihat tadi nomor 1. Menurut Mas ya cukup sulit ya. Medium HOTS lah. Medium HOTS. MODS. Jadi, medium order thinking skill. Nah, belum HOTS amat sebenarnya. Oke? Tapi memang yang keluar itu nggak terlalu susah, tapi nggak terlalu gampang juga. Oke, teman-teman. Jadi, teman-teman harus biasakan untuk bisa ngerjain soal level MODS ataupun level HOTS ya. Oke, sekarang kita akan ngerjain nomor 2. Seperti biasa, silahkan kerjain kurang dari 30 detik. Let's go! Ada lagunya tadi guys. Mas Ali baru tahu di Canva bisa pakai lagu. Ayo kita kerjain kurang dari 30 detik. 15 detik lagi. Oke, sudah habis. Siapa yang bisa kerjain nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai nomor 6 nanti kurang dari 30 detik, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Kita akan bahas pembahasannya. Oke, tadi Mas Ardi bilang kalau misalkan angkanya itu masih di bawah 4 atau 4 ke bawah, itu kemungkinan dia nggak akan dilewat. Tapi kalau udah misalkan 4 ke atas, ini kemungkinan bisa dilewat ataupun nggak dilewat. Nggak dilewat itu maksudnya kayak gini ya. Nggak dilewat tuh kayak gini, itu nggak dilewat polanya. Tapi kalau dilewat ya seperti ini ya. Nah, ini dilewat 1. Tapi kalau misalkan angkanya masih di bawah 8 angka, di bawah 8 angka itu pasti paling mentok lewat 1 doang. Ya, pasti paling mentok lewat 1 doang. Seperti biasa. Seperti yang Mas Ardi kerjakan beberapa waktu lalu juga. Jadi ini kemungkinan ada dilewat 1 ataupun nggak dilewat. Kalau misalkan kita nggak dilewat, ini kayak nggak mungkin teman-teman. Jadi sebagai catatan, kalau angkanya sudah besar-besar kayak gini, ini kemungkinan dikali, nggak mungkin ditambah. Karena kalau misalnya kita disuruh nyari nih, 3647 ke 2596 kan ini berkurang ya. Kita disuruh nyari ini kurang berapa? Nggak mungkin kita disuruh nyari dikurang 950 gitu. 958, nggak mungkin juga. Ini misalkan gitu ya, walaupun nggak juga. Ini harusnya berapa ya? Mungkin sekitar 900 something gitu ya. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau misalkan lihat dari pola ini ada berkurang terus tiba-tiba bertambah lagi, tapi nggak konsisten ya. Kadang-kadang bertambahnya banyak, kadang-kadang bertambahnya sedikit, kadang-kadang banyak lagi, kadang-kadang berkurang gitu ya. Kayaknya ini nggak mungkin polanya adalah nggak dilewat. Jadi kemungkinan polanya adalah dilewat 1. Kalau misalkan lihat teman-teman di sini set 3647 ke 7294. Ini kali 2 teman-teman. Kenapa? Lihat. Kita bagi aja gini. 47 kalau dikali 2 itu 94. Kayak gitu.
36 kalau dikali 2, 72. Sepertinya kayak gini, jadi dikali 2 ya. Agak belibet ngomongnya. Oke, sorry. Terus, berarti di sini kali 2 lagi, teman-teman. Set. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kotret, 7294 kali 2, ya berapa? Ya hasilnya adalah 14588. Jadi, dia dikali 2, di sini dikali 2. Oke, kita lihat berarti yang di sini, teman-teman. 2596 ke 7788 ini dikali berapa? Ini dikali 3. Cara cari tahunya gimana sih Mas Ardi? Sebenarnya kayak gini ya. 7 ini kan belakangnya 7. Terus ini belakangnya 4. Ya tinggal dicari aja sebenarnya. 7 kali berapa yang hasilnya belakangnya 4? 7 itu kan bisa dikali 1, bisa dikali 2, bisa dikali 3 sampai dikali 10 kan gitu ya. Yang mana yang di belakangnya 4? Yang di belakangnya 4 kan 14 kan ya di sini. Cuman 2 kan? Berarti ini kemungkinan dikali 2. Sama nih 4. Awalnya kan belakangnya 4. Ya, ini Mas Ardi hapus ya biar teman-teman nggak bingung. Nah, awalnya belakangnya kan 4. Terus di sini belakangnya 8. Teman-teman cari aja 4 kali berapa yang hasilnya 8. Atau 4 kali berapa yang belakangnya 8. Kali 2 kan? 4 kali 2, 8. Kalau 4 kali 4, 16 belakangnya 6. Caranya kayak gitu ya teman-teman. Nah, sama ini juga kenapa Mas Ardi bisa langsung nebak kali 3. Apakah sudah dihafalkan? Tidak tentunya teman-teman. Jadi di sini lihat. 6 dikali berapa yang belakangnya 8 gitu loh. Karena kan angka belakang contohnya kayak gini teman-teman ya. 25 dikali 3. Ya ini 75 kan. Ya ini kan belakangnya 5. 5 dikali 3 atau 5 dikali 5 gitu loh. Yang belakangnya 5. Ngerti ya? Jadi 6 dikali 3 hasilnya 18. Jadi belakangnya 8 pasti teman-teman. Ya udah di sini berarti dikali 3 juga. Belakangnya adalah 4. Kebetulan belakang 4-nya ada 2. Berarti kita nggak bisa langsung sikat jawabannya. Berarti kita harus apa? Ya kita harus dikotret. Kotretnya tapi nggak usah semua sebenarnya teman-teman. Nggak usah dikotret semuanya. Tinggal lihat aja 2 angka belakangnya. Karena ini kan 6, ini 8. Sebenarnya 2 angka di belakang kita udah dapat jawabannya. Nggak usah diterusin sampai sini ya. 3 kali 8, 4. Di sini 2 taruh ya. 3 kali 8 juga 24. 24 tambah 2, 6. Berarti di sini 64. Mana yang belakangnya 64? C. Ya udah, C itu adalah cinta kalau kata Kak Alfaiz. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu teman-teman. Kak Alfaiz minjem sedikit ya jargonnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu untuk cara mengerjakan soal deret angka yang kedua ini. Gimana? Udah cukup hot atau belum? Kalau belum, kita lanjut ke soal nomor 3 dan jangan lupa di-subscribe, oke? Oke, kalau misalnya kita lihat nomor 1 dan nomor 2, tadi kan udah cukup sulit ya. Nomor 3 ini akan lebih sulit lagi teman-teman. Jadi siapkan mental teman-teman dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang, oke? Nah, silakan seperti biasa, kerjakan kurang dari 30 detik terlebih dahulu. Mas Ardi bikin musiknya dramatis ya. Silakan kerjakan dulu kurang dari 30 detik supaya teman-teman bisa berlatih. Let's go! Detik lagi. It's done. Siapa yang bisa sampai nomor 3 ini, nanti sampai nomor 6. Kalau misalkan teman-teman bisa ngerjain semuanya, silahkan tulis di kolom komentar. Teman-teman udah siap untuk mendapatkan nilai SKD lebih dari 450, lebih dari Mas Ardi. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita gaskeun, kita lihat. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat soal deret seperti ini, teman-teman nggak boleh ada soal deret gado-gado gini. Kalau tipe apa yang buat soalnya boleh ya, cuman nanti teman-teman ngerjainnya nggak boleh dengan model gado-gado gini. Maksudnya gado-gado gimana sih mas? Gado-gado itu ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Ya, kalau Mas Ardi better gini aja, lebih baik teman-teman jadiin semuanya bilangan bulat. Kalau nggak bisa, jadiin semuanya pecahan. Mas, berarti kalau misalnya kayak gini kan 3 ini kan antara bisa berapa banyak nih 3 ini bisa ini ada Mas Ardi bukan di sini ya, di bawah. 3 ini bisa 3/1 ya kan? Bisa 6/2 gitu kan ya, bisa berapa? Bisa 12/4 Mas. Jadi mana yang dipakai gitu kan? Begitupun dengan 2 itu bisa juga 2/1, 4/2, 6/2, 6/3, 10/2, 10/5 gitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini dulu.
di sini tambah 7 gitu ya. Benar nggak? 17 ke 24 ini tambah 7. Benar? Lanjut, di bawahnya. 17 ke 53 ini dikali 3 ditambah 2. 17 kali 3, 51. 51 tambah 2 kali 3. Jadi, karena kita cuma punya satu pola, ya udah kita usahakan ini jadi satu pola aja. Maksudnya gimana? Ini kan kita tugasnya yang pertama harus cari tahu dulu. Ini pecahannya itu jadi berapa kan? Karena 3 itu ada beberapa kemungkinan. Ada 3/1, ada 6/2, ada berapa lagi? 9/3 gitu ya. Nggak mungkin kita cobain satu-satu kan? Nah, karena tadi kita polanya udah dapet ya, yang atas ini sepertinya konsisten ditambah 7, yang di sini dikali 3 tambah 2. Ya udah, di sini ada nggak? Kalau misalkan tambah 7, berarti di sini berapa? Di sini harus 10. 10 tambah 7 kan 17 gitu ya. 17 tambah 7, 24 gitu ya. 10. Bawahnya berapa? Yang harus kali 3 tambah 2. Ya, sebenarnya gini, 10 ini biar jadi 2 gimana? Bawahnya harus 5. Karena kan tetap ya, harus sesuai dengan angka yang utama ini. Ya, kalau misalkan di atasnya 10, di bawahnya harus 5. Karena 10 bagi 5, 2. Nggak boleh di sini 4. Oke? Cara validasinya gimana? Benar nggak ini polanya? 5 kali 3, 15. Tambah 2, 17. Benar, berarti kayak gini teman-teman. Berarti di sini berapa? Harus tambah 7 lagi. Ya, 3 di sini. Di sini 1. Kenapa? Kali 3 tambah 2. 1 kali 3, 3 tambah 2, 5. Seperti itu. Jadi kita udah punya polanya. Yang di atas tambah 7, yang di bawah kali 3 tambah 2. Berarti di sini tambah 7. Ya, 31. Apa? 53 kali 3 ditambah 2. 53 kali 3, 159. Tambah 2, 161. Jawabannya yang B, Bahrain. Yang kemarin ngajakin kita di pola. Seperti itu. Oke, jawaban B betul deh, bukan Bahrain. Jawaban B adalah betul. Seperti itu teman-teman. Jadi ini cukup hot ya. Dan ini silahkan teman-teman ulang-ulang videonya sampai teman-teman paham. Tapi teman-teman jangan jadikan patokan ini akan keluar besok, enggak. Tapi ini teman-teman jadikan investasi di otak teman-teman supaya logika teman-teman terbentuk dan bisa menghadapi tipe soal apapun. Oke? Gaskan kita ke nomor 4. Oke, gimana tadi nomor 4? Nomor 3 ya. Gimana tadi nomor 3? Apakah sudah cukup sulit? Nah, sekarang kita tinggalkan dulu deret. Kita akan bahas pecahan. Seperti biasa, kita ganti lagi musiknya. Tadi musiknya kurang enakan ya. Kurang enakan tuh kurang enak maksudnya. Karena Mas Ardi orang Sunda ya. Kita fokus aja. Oh, lo-fi aja, lo-fi. Oke? Sekarang seperti biasa, silakan kerjakan kurang dari 30 detik dimulai dari sekarang. Let's go! Jeng, siapa yang bisa? Berarti kalian sudah siap mengerjakan tipe soal apapun dalam pecahan. Oke? Jadi targetnya kalian bisa kalian bisa ngerjain kurang dari 30 detik. Oke? Kita lihat. Kalau ada seperti ini, teman-teman silakan utamakan dulu yang dikali sama yang dibagi. Yang dikurangnya belakangan. Jadi kita fokus dulu untuk ngerjain bagian yang ini sama ngerjain bagian yang ini ya. Oke? Berarti kita fokus 25 dikalikan 6/5. Berarti di sini kita bisa coret ya, teman-teman. 25 bagi 5 kan kebetulan bisa. Berarti 5 di sini, guysku. Berarti 5 kali 6 30. Karena bawahnya 1 ya udah jadi 30 aja. Dikurang kalau misalkan ada dibagi ya, sebelah kanannya jadi dibalik, yang bawah di atas, yang atas di bawah. Terus kalau udah dibalik sebelah kanannya jadi dikali. Terus kita lihat mana yang bisa dibagi. Ini yang bisa dibagi ya. Serepet gitu ya kalau kata Alfa Isma. Jadi berapa? 30 dikurang 2 kali 1 2, 1 kali 3 3, 2/3. 30 ini berapa sih? 30 ini punya angka bawahnya juga ya, atau penyebutnya ya, adalah 1. Tinggal dikurang. 30/1 dikurangi 2/3. Berapa, teman-teman? Kalau misalkan penyebutnya beda untuk ditambah dan dikurang, teman-teman silahkan harus samakan dulu penyebutnya. Caranya pakai angka yang paling besar.
kalau misalkan angka yang paling besar bisa ngebagi kedua-duanya. Maksudnya gimana sih, Mas? 3 bagi 1 bisa nggak? Bisa. 3 bagi 3 bisa nggak? Bisa. Kalau bisa dibagi dua-duanya, pakai. Seperti itu. Kalau nggak bisa, nanti ada caranya lagi. Mas Ardi udah bikin videonya sebelumnya. Oke? 3 bagi 1, 3. Kali 30, 90. 3 bagi 3, 1. Kali 2, 2. Dikurang ya, dikurang atasnya. Ya, jadinya 88/3. Jawabannya yang D. Dodol. Seperti itu. Oke, nah kenapa Mas Ardi jadi kayak Alfaiz ya? Gak apa-apa lah. Seperti itu, karena kita sama-sama pengen memajukan anak bangsa supaya cerdas. Dan supaya teman-teman bisa menjadi PNS di tahun 2025, karena kan nanti dapat NIP-nya 2025 ya, tapi lolos CPNS di tahun 2024. Oke, kayak gimana caranya? Subscribe channel ini dan simak video ini hingga selesai karena setiap videonya akan berbeda caranya. Oke, kita lihat ke soal nomor 5. Gaskeun. Oke, kita sudah mencapai nomor 5. Ada satu nomor lagi ya, sampai nomor 6, teman-teman, hari ini. Kita akan bahas nomor 5 ini seperti biasa. Sebelum kita bahas, silahkan kerjakan kurang dari 30 detik. Let's go! Jeng, siapa yang bisa? Berarti kalian seperti biasa udah bisa mengerjakan soal ini dengan fase. Oke teman-teman, seperti biasa, kalau ada soal deret seperti ini, kita silahkan kerjakan dulu yang dikali dan kerjakan dulu yang dibagi, tambah sama dikurangnya belakangan. Berarti kerjakan dulu yang sebelah sini dan kerjakan dulu yang sebelah sini. Oke? Seperti biasa, kalau dikali langsung aja sebenarnya. Kita lihat aja, 8 bisa dibagi 4 kan? Yang semua ya coret ya. Jadi 2 kali 1, 2. Karena bawahnya 1, ya udah sisanya 2 doang. Tambahin 1/2 di 1/2, betul. Dikurang 3, dikali, karena dibagi, berarti ini dibalik ya seperti biasa, 10/3. Oke? Coret, 1, 1. Jadinya 2 ditambah setengah, atau ditambah 1/2, dikurang 10, karena 1 dikali 10 dibagi 1, ya 10. Ingat, kalau misalkan angkanya cuma 1 ini nggak punya penyebut, sebenarnya dia punya penyebut 1 di bawahnya. Oke? Seperti itu. Tinggal sama ya, kalau misalkan ada 3 angka kayak gini, kita pakai angka yang paling besar dengan syarat angka ini bisa ngebagi ke tiga-tiganya. 2 bagi 1 bisa, 2 bagi 2 bisa, 2 bagi 1 bisa. Pakai angkanya ini. Oke? Kalau nggak bisa, ada di video sebelumnya. Oke? Jadi gimana? Kayak tadi, 2 kali 1, 2 kali 1. 2 bagi 1, 2 kali 2, 4. Kayak gitu caranya ya. 2 bagi 2, 1. Kali 1, 1. 2 bagi 1, 2. Kali 10, min 20. Ini ditambah ya. Kan di sini ditambah, ini dikurang. Sesuai aja ya teman-teman. Jadinya berapa? Jadinya adalah min 15/2. Nggak ada mas jawabannya, semuanya pecahan campuran. Ya udah, kita jadiin pecahan campuran. Min 15/2 itu berapa sih? Caranya gimana teman-teman? Sebenarnya ini min 15/2 itu adalah min 7/1/2. Min 7 1/2. Jawabannya adalah yang C. Gimana caranya supaya tahu 15/2 ini jadi 7 1/2? 15/2 sebenarnya ini adalah 15 bagi 2, atas bagi bawah. Ya. Terus gimana? Ya udah, 2 kali berapa? Yang mendekati 15, tapi nggak boleh lebih. Tapi yang paling mendekati kali berapa? Kali itu 7. 14. 1. 7-nya taruh di depan, sisanya taruh di atas, bawahnya tetap per 2. Kalau minusnya kan dari awal ya. Jadi adalah min 7 1/2. Jawabannya yang C. Cuman channel ini yang bisa bikin kalian mendapatkan nilai SKD lebih dari 400 dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Jadi jangan lupa di-subscribe dan kita lihat ke soal nomor 6. Let's go. Oke, kita udah sampai nomor 6. Ini agak buram soalnya ya karena Mas Ardi screenshotan ya. Intinya gini teman-teman, silahkan kerjakan soal ini kurang dari 30 detik. Dan kalau misalkan teman-teman yang bisa ngerjain soal nomor 1 sampai 6 kurang dari 30 detik, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalkan teman-teman yang bisa 3, bisa 4, coba tulis di komentar, aku bisa 3 kak, aku bisa 4 kak. Oke? Jangan lupa di subscribe channel ini. Dan juga kalau misalkan teman-teman mau follow IG-nya, silahkan
klik link yang ada di deskripsi untuk follow IG Bimbel Lulus Indonesia maupun Mas Ardi. Mas Ardi doain semoga teman-teman yang nonton video ini hingga selesai mendapatkan hasil SKD terbaik dan teman-teman bisa diijabah doanya untuk lulus tes CPNS 2024 ini dan menjadi PNS di tahun 2025 dan mendapatkan NIP di tahun 2025. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan update video ini dan kita makin semangat untuk bikin videonya. Oke, sampai jumpa teman-teman. See you!